falaman lan uru leleyo. Wilnatya ya falaman lan uru leleyo. Alelele magad ilnasu. Oh, alelele magad ilnasu. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah jenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh retrovirus, yaitu HIV, yang menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh secara simptomatis atau asimptomatis. HIV dan AIDS sendiri dapat menyebabkan seseorang mengalami perubahan status gizi. Selain HIV dan AIDS, komplikasi dan koinfeksi penyakit, pengobatan penyakit, masalah sosial, masalah ekonomi, dan juga klinis semuanya berinteraksi dengan status gizi. Pada tahun 2009 diperkirakan terdapat sekitar 38 juta jiwa penduduk di dunia yang terinfeksi HIV. Dari data kasus HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Patofisiologi secara umum, HIV merupakan etiologi dari infeksi HIV/AIDS. Penderita AIDS adalah individu yang terinfeksi HIV dengan jumlah CD 4-200 μl meskipun tanpa ada gejala yang terlihat atau tanpa infeksi opportunitis. Ada gejala yang pertama, ada gejala mayor. Gejala mayor yang pertama, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Yang kedua, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Yang keempat, penurunan kesadaran dan gangguan neurologis. Yang kelima, ada demensia atau HIV encephalopathy. Yang kedua, ada gejala minor. Nah, gejala minor ini batuk menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis generalisata. Cara penularan HIV dari ibu ke bayi. Perempuan usia produktif yang terinfeksi HIV kemungkinan besar dapat menularkan virus tersebut ke bayinya melalui proses mother to child transmission atau MTCT. MTCT merupakan cara penularan HIV dari ibu ke bayi selama masa kehamilan, bersalin, dan menyusui melalui ASI. Resiko penularan HIV dari ibu ke anak selama kehamilan 5-10%, saat persalinan 10-20%, selama menyusui 5-20%, dan resiko penularan keseluruhan 20-50%. Deteksi dini atau screening HIV pada ibu hamil dapat dilakukan untuk mencegah penularan infeksi HIV dari ibu ke anak. Deteksi ini dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau petugas kesehatan yang berkunjung ke rumah. Selain itu, pengobatan antiretroviral atau ARV sangat efektif dalam mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. 4 pendekatan untuk strategi PMTCT yang komprehensif, yaitu yang pertama, pencegahan infeksi primer HIV pada wanita usia subur. Yang kedua, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita yang hidup dengan HIV. Ketiga, pencegahan penularan HIV dari perabuan dengan HIV ke bayinya. Yang keempat, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan yang tepat untuk ibu yang hidup dengan HIV. Retroviral merupakan bagian dari pengobatan HIV/AIDS dengan tujuan yaitu mengurangi resiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus atau viral load. Pemberian ARV dapat menurunkan angka transmisi vertikal paling efektif dimulai sejak awal kehamilan. Pemberian ARV maternal sebelum trimester ketiga akan menurunkan resiko transmisi sebanyak 5 dari 1000 kelahiran. Saat sesudah kelahiran, pemberian ARV dapat menurunkan transmisi sehingga 50% dan direkomendasikan untuk melanjutkan hingga seumur hidup. Selanjutnya, terapi ARV untuk ibu hamil. Seluruh ibu hamil dengan infeksi HIV harus diberi terapi ARV tanpa melihat jumlah CD4. Kehamilan sendiri merupakan indikasi pemberian ARV yang dilanjutkan seumur hidup. Pemberian obat dan dosis antiretroviral pada ibu hamil dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Efek penggunaan obat ARV pada ibu hamil sama seperti kondisi tidak hamil, di antaranya yaitu mual, sakit kepala, mudah lelah, dan diare. ARV dapat bereaksi dengan makanan, di antaranya amdrizitabin dan lemifudin dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Tenofovir diberikan sebelum dan sesudah makan. Konsumsi zidofudin dapat mengurangi tembaga dan seng dalam darah. IFF dikonsumsi sebelum makan. Nevirapin dapat dikonsumsi dengan makanan tinggi lemak, dan lopinavir dapat dikonsumsi bersama makanan.
ibu hamil itu disarankan dalam mengkonsumsi multivitamin seperti vitamin B1, B2, B6, B12, niacin, vitamin C, vitamin E, dan asam folat. Ibu hamil sendiri disarankan dalam mengkonsumsi vitamin A karena biasanya ibu hamil yang menderita HIV itu mengalami kekurangan vitamin A, di mana kekurangan vitamin A sendiri dapat meningkatkan terjadinya kematian pada bayi yang dikandung. Ini gizi yang baik dalam ibu hamil itu dapat membantu tubuh menyerang infeksi, mengurangi masalah kelahiran seperti BBLR dan kematian bayi, membantu dalam pengobatan ARV, dan dapat mengurangi efek samping. Disarankan juga dalam mengkonsumsi protein seperti protein hewani, nabati, lemak dari asupan lemak jenuh yang berasal dari hewani, dan lemak tak jenuh yang bersumber dari nabati, kemudian mengkonsumsi karbohidrat bersumber dari beras umbi-umbian, vitamin dan mineral, serta cairan yang disarankan yaitu 1,5 sampai 2 liter per hari. Bahan makanan apa aja sih yang perlu dikonsumsi pada ibu hamil yang menderita HIV? Pertama ada tempe, kelapa dan produknya, wortel, brokoli, sayuran hijau dan kacang-kacangan, buah alpukat, mengkonsumsi daging dan produk dari susu, serta mengkonsumsi makanan yang matang. Makanan yang harus dihindari pada ibu hamil yang menderita HIV, pertama ada bahan makanan yang memiliki kandungan gas, makanan yang tinggi lemak, makanan dengan bumbu merangsang, bahan makanan yang mentah, makanan yang diawetkan, serta minuman bersoda. Selanjutnya ada monitoring. Monitoring pada ibu hamil, mayoritas kematian ibu di antara perempuan dengan HIV berasal dari penyebab non-obstetrik. Yang paling beresiko pada mereka dengan penyakit lanjut dan paling sedikit waktu yang memakai terapi antiretroviral atau ART. Peningkatan ketersediaan ART dan inisiasi dini akan mengurangi morbiditas dan mortalitas ibu. Wanita hamil yang terinfeksi HIV harus menerima paket minimum kunjungan antenatal dan perawatan kehamilan yang direkomendasikan untuk semua wanita hamil dengan mengikuti prinsip-prinsip utama dan praktik menjadi ibu yang aman. Nah, di sini dokter juga harus melakukan screening untuk infeksi menular seksual seperti hepatitis B dan sifilis, memberikan konseling nutrisi termasuk zat besi, asam folat, dan informasi tentang pemberian makan bayi, mendorong kunjungan klinik antenatal yang direkomendasikan, mempromosikan persalinan berbasis fasilitas untuk mendukung bayi terampil, kelola kehamilan sebagai resiko tinggi pada akhir trimester ketiga, pantau dengan cermat hipertensi dan preeklamsia yang disebabkan kehamilan, terutama bagi mereka yang menularkan ART sebelum konsepsi, memberikan konseling keluarga berencana, memberikan dukungan untuk kepatuhan dan kelangsungan perawatan selama kehamilan dan menyusui selama seumur hidup, menyediakan konseling antenatal yang sesuai untuk perempuan terinfeksi HIV yang sudah menerima ART dan hamil. Selanjutnya ada monitoring pada persalinan. Selama persalinan dan melahirkan, ikuti kewaspadaan untuk semua persalinan tanpa memandang status HIV. Selanjutnya ada ibu memantau persalinan menggunakan partograf. Hindari instrumen yang tidak perlu, hindari ketuban pecah dini, dorong penyedot sekret nastrogatik non-invasif pada bayi baru lahir. Selanjutnya ada monitoring perawatan pasca natal, mendorong semua wanita yang terinfeksi HIV dan wanita yang statusnya HIV tidak diketahui yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan untuk mengunjungi fasilitas kesehatan ibu dan anak sesegera mungkin setelah melahirkan. Para wanita ini harus dinilai secara medis dan intervensi HIV dimulai atau dilanjutkan sebagaimana mestinya. Memberikan tindak lanjut dan keterkaitan dengan perawatan dan pengobatan HIV, serta perawatan pasca-partum untuk wanita yang terinfeksi HIV dan bayinya. Tindak lanjut awal bayi yang terpapar HIV harus dilakukan pada kunjungan imunisasi pertama dan pada 4-6 minggu. Tekanan praktik pemberian makan yang aman, tinjau cakupan ARV, dan tawarkan tes diagnosis bayi dini. Yang terakhir, monitoring pemberian makan pada bayi. Keputusan untuk menasihati dan mendukung ibu yang diketahui terinfeksi HIV untuk menyusui dan menerima intervensi ARV atau untuk menghindari menyusui harus bergantung pada strategi mana yang menawarkan bayi mereka peluang terbesar untuk bertahan hidup dan terbebas dari HIV. Para ibu yang diketahui terinfeksi HIV harus memberikan ASI eksklusif pada bayi mereka selama 6 bulan pertama kehidupan, dan setelah itu memperkenalkan makanan pendamping yang sesuai dan melanjutkan menyusui. Lalu ada harus menyusui selama 12 bulan pertama kehidupan dan dapat melanjutkan menyusui hingga 24 bulan atau lebih sambil menerima dukungan penuh untuk kepatuhannya terhadap mengkonsumsi ART. Harus berhenti menyusui hanya setelah makanan yang
cukup, bergizi, dan aman tanpa ASI dapat disediakan. Sebaiknya terus menyusui bayi yang terinfeksi HIV sampai 24 bulan atau lebih. Otoritas Kesehatan Nasional dan lokal harus melindungi, mempromosikan, dan mendukung pemberian ASI di antara perempuan yang hidup dengan HIV dengan fasilitas kesehatan, tempat kerja, komunitas, dan rumah. Di rangkaian lain, ibu yang terinfeksi HIV disarankan untuk tidak menyusui.